Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda edisi Senin 6 Oktober 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibtu Ines, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Ratusan personel Polresta Sidoarjo berjibaku bersihkan puing bangunan Ponpes Al-Khozini. Proses pencarian korban dilakukan dengan alat berat. Polres Wetar, Polres Maluku Barat Daya melakukan penanganan awal konflik antar kampung di Wetar Timur dan Wetar Selatan. Melalui sandi operasi Mandalika Rinjani 2025, Kepolisian Republik Indonesia menerjunkan dan menyiagakan hingga 3.572 personel dalam tugas pengamanan. Di informasi pertama pemirsa, Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Afianto menegaskan proses identifikasi korban robohnya bangunan pesantren Al-Khozini berjalan intensif. Untuk mempercepat penanganan, Polda Jatim bekerja sama dengan ahli konstruksi dari ITS dan Kementerian PUPR. Dan tim SAR yang ada di sana gabungan dari kepolisian, dari TNI, dari Damkar dan sebagainya, yang sudah ditunjuk sehingga yang bekerja di sana benar-benar efektif untuk bekerja karena situasional yang ada di tempat tersebut. Konstruksinya ini kalau kita lihat ya kita sudah kerjasama dengan tim ahli bangunan dari ITS dan begitu juga dari teman-teman PO Cipta Karya pun ya kalau nggak salah itu juga sudah memberikan asistensi tentang bagaimana untuk pemindahan daripada bongkahan bangunan yang jatuh. Itu pun juga pendataan ini akan masuk di dalam posko. Dan teman-teman dari media nanti bisa update di situ. Jadi kan nanti bisa disampaikan juga melalui media kalau sudah ada identitasnya. Jadi kita sama-sama bekerja. Kami di sini, teman-teman juga nanti bisa membantu merilis supaya paling tidak keluarganya yang menunggu-nunggu ini bisa mengetahui kejelasan daripada keluarga yang sedang ditunggu. Dan pemirsa, ratusan personel Polresta Sidoarjo berjibaku bersihkan puing bangunan Ponpes Al-Khozini. Proses pencarian korban dilakukan dengan alat berat. Ratusan personel Polresta Sidoarjo dan Brimob Polda Jawa Timur membersihkan puing-puing material bangunan pada proses evakuasi korban. Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing menegaskan, Polresta Sidoarjo menerjunkan 208 personel untuk penanganan peristiwa robohnya bangunan di Pondok Pesantren Al-Khozini. Dalam pelaksanaannya tetap mengutamakan langkah hati-hati dan memprioritaskan kemanusiaan serta keselamatan. Proses identifikasi korban robohnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo terus dilakukan secara intensif oleh Tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Jawa Timur. Dari Humas Polresta Sidoarjo, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Beralih ke informasi berikutnya pemirsa, Polres Wetar, Polres Maluku Barat Daya melakukan penanganan awal konflik antar kampung di Wetar Timur dan Wetar Selatan. Perselisihan itu dipicu oleh batas lahan dan kepemilikan lokasi pala hutan yang berujung pada ketegangan fisik di antara warga dua desa bertetangga. Warga dari kedua desa melaporkan terkait konflik lahan ke pihak berwajib. Pelaporan ini segera direspon cepat oleh Polsek Wetar bersama dengan Koramil Wetar pada Sabtu 4 Oktober 2025. Personel Polres Wetar dengan menggunakan transportasi laut segera ke lokasi kedua desa tersebut. Dalam upaya mengendalikan situasi dan mencegah eskalasi konflik, Polsek Wetar mengambil sejumlah langkah strategis dalam penyelesaian problem solving.
Berdasarkan pemantauan terbaru, situasi Kamtibmas telah kembali kondusif dan aktivitas warga di kedua desa berjalan dengan normal. Dalam pertemuan lanjutan, perwakilan dari Desa Tomliapat dan Desa Masa pun sepakat bahwa konflik ini tidak langsung diproses secara hukum, melainkan diselesaikan terlebih dahulu melalui jalur mediasi dan rekonsiliasi yang difasilitasi oleh Polsek Wetar. Dari Humas Polres Maluku Barat Daya, Polda Maluku melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu pemirsa, Polsek Wetar Polres Maluku Barat Daya menggelar kegiatan makan bergizi sehat di SD Kristen Desa Hiai, Maluku Barat Daya, Maluku. Kegiatan dalam rangka mendukung program pemerintah dalam pencegahan stunting serta meningkatkan kesadaran gizi sejak dini. Polsek Wetar bersama dengan Bayangkari Ranting Wetar dan tenaga gizi dari Puskesmas Ilwaki melaksanakan kegiatan makan bergizi sehat di SD Kristen Desa Hiai, Kecamatan Wetar Selatan. Kegiatan ini merupakan bagian dari sinergi lintas sektor untuk mendukung program Astacita pemerintah, serta mempererat hubungan antara masyarakat, instansi pendidikan, dan aparat kepolisian. Dalam kegiatan ini, anak-anak diberikan makanan bergizi lengkap meliputi sumber protein, ayam dan telur ayam, sumber kalsium yaitu susu, serta sumber karbohidrat nasi putih. Sebanyak 67 paket makanan dibagikan kepada 57 siswa, dengan sisa makanan digunakan untuk guru pendamping dan panitia. Kegiatan ini memiliki sejumlah manfaat positif, antara lain adalah mencegah stunting pada anak usia sekolah, menambah asupan gizi harian bagi anak-anak, mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah di bidang kesehatan dan pendidikan, serta menumbuhkan kedekatan emosional antara Polri dan masyarakat, khususnya di lingkungan sekolah. Dari Humas Polres Maluku Barat Daya, Polda Maluku melaporkan untuk Polri TV. Makan bergizi gratis. Selain itu pemirsa, Polsek Wetar Polres Maluku Barat Daya menggelar panen sayur di kebun tangguh Desa Ilwaki. Kegiatan ini sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan lokal serta membangun kemandirian ekonomi dan lingkungan hijau. Polsek Wetar melaksanakan kegiatan panen sayur dari kebun tangguh milik Polsek yang berlokasi di Desa Ilwaki, Kecamatan Wetar Selatan, Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku. Kegiatan panen melibatkan anggota Polsek Wetar serta Bayangkari Ranting Wetar. Kegiatan berlangsung dengan sederhana namun penuh semangat gotong royong dan kebersamaan. Jenis sayuran yang dipanen adalah sawi, pakcoy, serta kacang panjang. Sayur-sayuran tersebut ditanam di lahan seluas 25 x 25 meter persegi yang dikelola secara swadaya oleh personel Polsek Wetar bersama dengan Bayangkari sebagai bagian dari program Kebun Tangguh Polri. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong kemandirian pangan internal Polsek Wetar yang memberikan contoh nyata kepada masyarakat tentang pentingnya memanfaatkan lahan kosong untuk pertanian, menanamkan nilai gotong royong dan kepedulian lingkungan dalam lingkungan institusi Polri, mendukung program nasional dalam rangka ketahanan pangan berbasis lokal. Dari Humas Polres Maluku Barat Daya, Polda Maluku melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana Polsek Wetar, Polres Wetar, Polres Maluku Barat Daya melakukan penanganan awal konflik antar kampung di Wetar Timur dan Wetar Selatan dengan transportasi melewati laut, saat ini kita telah terhubung dengan Kapolsek Wetar, Ibtu Giovanni BM Tovi. Selamat sore Pak Giovanni. Selamat sore Ibu. Baik Pak. Dalam penyelesaian problem solving kedua desa Anda, personel Polsek Wetar harus menyeberangi laut. Dapat dijelaskan Pak seperti apa? Baik Ibu, untuk posisi TKP yang kami jangkau kemarin itu di ujung antara atau batas antara dua kecamatan, yaitu Kecamatan Wetar Timur dan Wetar Selatan, di mana kami harus berupaya lewat laut. Kondisi medannya di Wetar rata-rata tidak ada jalan, dan di setiap desa memang kami harus
melewati kurang lebih, kalau untuk situasi saat ini kami kurang lebih melewati kurang lebih jarak tempuhnya sekitar 30 sampai 40 mil, kurang lebih begitu. Lama perjalanan kurang lebih 4 jam setengah. Baik Pak, kemudian tadi kalau tidak salah berapa jarak tempuh dan waktu yang diperlukan Pak untuk sampai ke sana Pak? Untuk sampai ke lokasi TKP perbatasan ini kurang lebih butuh waktu kurang lebih 4 jam. 4 jam setengah. Bisa dijelaskan Pak kronologi untuk kasus tersebut seperti apa Pak? Untuk kronologi sendiri, pemicunya diawali dengan adanya perselisihan kepemilikan lahan, yang mana dalam lahan itu ada buah pala hutan yang saat ini sementara memasuki musim panen. Jadi masing-masing dari kedua desa ini, marga-marga yang ada di dalam petuanan masing-masing desa saling klaim kepemilikan lahan tersebut, dan dari situ dia muncul pertemuan. Kemudian pertemuan itu tidak mendapat kesepakatan dan berakhir pada perkelahian antara warga di kedua desa tersebut. Demikian Ibu. Baik Pak, kemudian untuk penyelesaian dan mungkin problem solving yang dilakukan oleh Bapak dan juga teman-teman rekan-rekan Polri di sana seperti apa Pak? Baik, tentunya sinergitas dengan TNI kami melakukan koordinasi dan kolaborasi juga dengan pemerintah desa serta kecamatan, sehingga kami dapat melakukan upaya dan deteksi serta mitigasi penanganan konflik secara cepat. Untuk problem solvingnya itu kami melakukan pendekatan secara kekeluargaan dalam bentuk kultur dan budaya orang Wetar, karena mereka ini walaupun beda kecamatan tapi satu suku, satu ras, yaitu suku Tugun, dan sudah dibicarakan dengan baik. Nah, ini nanti kita akan undang, kita rencanakan kalau nggak besok hari Kamis kita sudah ada dalam kesepakatan untuk perdamaian. Nah, karena jarak tempuhnya dan fasilitas terutama BBM dari desa Tomliapat dan Masapun ini menuju ke pusat kecamatan di Wetar Selatan jauh, jadi kami memberikan waktu sehingga kami menyediakan tempat untuk kita duduk bersama antara kepolisian, desa, pihak-pihak terkait yang bertikai, juga pemerintah kecamatan ditambah dengan TNI dan pihak-pihak tokoh agama, sehingga ada satu rehabilitasi dalam bentuk restitusi secara berkelanjutan dalam hal pemulihan hak-hak korban kepada masing-masing pihak yang bertikai. Demikian. Baik Pak, tidak hanya penyelesaian problem solving, Anda juga melakukan kegiatan makan bergizi gratis kepada siswa di sana. Dapat dijelaskan Pak seperti apa? Baik, Ibu, ini sangat menarik memang bagi kami di Wetar sendiri. Sampai saat ini program makan bergizi gratis dari pemerintah itu belum menyentuh kami dari Polsek Wetar, Polres Maluku Barat Daya. Pertama melakukan satu analisa program lewat Astacita Kapolri. Kami tahu bahwa dalam Astacita itu ada program besarnya itu makan bergizi dan juga ketahanan pangan. Nah, untuk untuk makan bergizi gratis ini kami lakukan uji coba dengan standar yang telah kami dapat di beberapa meeting dengan Kasat Bimas Polres MBD maupun dengan Polda, sehingga kami melakukan ini sebagai uji coba sekaligus kami menerapkan untuk desa yang agak pinggiran juga. Medannya ke sana juga agak lumayan karena tidak ada jalan darat, daratnya rusak. Kita berupaya juga kita pakai trek, namun puji Tuhan kegiatannya bisa berjalan dengan baik. Baik Pak, kabarnya lagi juga bahwa Anda telah melakukan MBG kepada siswa jauh sebelum program MBG yang dicanangkan oleh pemerintah. Dapat dijelaskan Pak seperti apa Pak? Siap, memang kami lakukan sejak awal ini dengan tujuan kami juga merangsang pemerintah maupun stakeholder yang ada di kabupaten maupun kecamatan, sehingga ada perhatian khusus kepada anak-anak di Wetar. Harapan kami, anak-anak di Wetar ini juga punya hak yang sama
dengan anak-anak yang ada di Jakarta, terutama terkait dengan program MBG ini. Karena jauh sebelum itu kami juga sudah melaksanakan dan harapan kami bisa menyentuh sampai ke Polsek Wetar. Mengingat Polsek Wetar ini polsek yang langsung perbatasan dengan negara di luar, yaitu Timur Leste. Di depan kami, Kota Dili, Timur Leste, kita berbatasan laut. Dan saya berpikir bahwa kita tidak perlu menunggu dari pusat, tapi kita berupaya dengan fasilitas yang ada. Kita mau menyajikan ini sebagai suatu terobosan, juga sebagai suatu gerakan, sebagai trigger untuk memicu orang pusat bisa melihat kami di wilayah pulau terluar ini. Demikian Ibu. Baik Pak, informasi yang didapatkan juga Anda menggalakkan penanaman sayur untuk ketahanan pangan Pak. Bisa diceritakan Pak seperti apa? Untuk penanaman sayur ini kami membuka lahan di samping polsek ini, kebetulan ada lahan kosong. Tujuannya kami, bagaimana program MBG yang kami buat ini, dia lahir dari suatu ketahanan pangan. Jadi konsep berpikir kami, kebun tangguh atau kebun yang ada pada polsek ini bisa mendukung bagaimana MBG itu berjalan. Sehingga dari program ketahanan pangan, dia menguatkan program makan bergizi gratis di wilayah perbatasan. Mengingat kami terkendala cuaca, kadang di beberapa musim itu kami terisolasi sehingga pasokan sayur dari Kupang maupun dari Ambon kadang putus. Nah, ini adalah solusi yang kami ciptakan sehingga kita bisa mandiri sumber-sumber protein, kalsium dari sayur-sayuran, kami bisa tanam sendiri dan kami bisa ciptakan sendiri, bisa kembali kami bagikan, bahkan kami jual ke masyarakat jika berlebihan. Demikian. Baik Pak, terakhir mungkin ada imbauan yang ingin disampaikan kepada masyarakat untuk selalu menjaga Kamtibmas. Silakan Pak. Baik, saya Ibtu Giovanni Tovi SHMH, Kapolsek Wetar. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat di Pulau Wetar, terutama di 4 kecamatan yang ada. Mari ketemu sama-sama, baku jaga, baku gandeng, dan baku kele untuk jaga situasi Kamtibmas. Ada persoalan yang perlu disampaikan, silakan langsung menghubungi kami lewat pospol-pospol yang ada di kecamatan, sehingga ketemu sama-sama kami sama-sama bisa menjaga Kamtibmas. Mari ketemu sama-sama untuk memajukan Wetar ini lebih baik, menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif, serta memelihara dan merawat dengan berlaku yang baik di setiap hari-hari kita ke depan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Kapolsek Wetar Ibtu Giovanni BM Tovi telah bergabung bersama kami di Polri TV. Selamat malam waktu sana dan salam presisi. Salam presisi. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.